Imam Muhammad bin Wasi' di dalam nazamnya Habib Abdullah bin Al-Haddad mensifatkan Muhammad a'ni ibn Wasi' al-qari'ur rahman ladza bizuhdi al-mutaqanni'. Imam Muhammad bin Wasi' yaitu qari'ur rahman, qari'nya Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau disifati dengan sifat zuhud dan qanaah. Kata Habib Ahmad bin Zaid al-Habsi, wa tabi'il jali. Beliau ini termasuk salah satu tabi'in. Zahidan kabir, orang yang sangat zuhud luar biasa. Wa la'allahu asyarahu biqaulihi qari'ur rahman ila qaulil imam Malik bin Dinar. Beliau ngasih tambahan ucapan qari'ur rahman, itu ucapannya Malik bin Dinar buat Imam Muhammad bin Wasi'. Imam Malik bin Dinar itu pernah ngomong al-qurra'u salasatun. Qari itu ada 3. Qari'ur rahman, qari'ul rahman, wa qari'un lid dunya, wa qari'un lil muluk. Ada qari'ur rahman, ini qari'nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada qari'ud dunya, ada qari' yang untuk dunia. Ini tujuannya cuma buat cari dunia. Ada qari'un lil muluk, ada qari'nya muluk, ini penjilatnya penguasa. Imam Muhammad bin Wasi' ini termasuk min qurra'ir rahman, daripada qari'nya Allah Subhanahu wa taala. Wa uridu al qadha. Beliau ini pernah ditawari menjadi seorang hakim, seorang qadhi. Fa'aba, tapi tidak mau. Fa'atabatahu imra'atahu. Tapi terus kemudian istrinya protes. Wa qalat laka iyal. Kau ini punya tanggungan. Orang kalau jadi qadhi ini kan dapat penghasilan yang cukup, dapat kendaraan pribadi, dapat rumah dari pimpinan dan lain sebagainya, tercukupilah kehidupannya. Tapi ditolak sama Imam Muhammad bin Wasi'. Kemudian istrinya protes, kau ini punya tanggungan, punya keluarga, kau tolak. Wa anta muhtajun, dan kau dalam keadaan memang butuh. Bukan Imam Muhammad bin Wasi' ini orang yang mampu, enggak, tapi orang butuh. Kenapa kau tolak, kata istrinya. Qalat, maka Imam Muhammad bin Wasi' bilang, qala ma dumti tarani asbiru alal khal wal taqal fala tadma'i fi hada minni. Kata Imam Muhammad bin Wasi', ketika nolak dan diprotes sama istrinya, selama engkau masih melihat saya sabar makan dengan cuka dan kobis, maka jangan sekali-sekali engkau nawari saya untuk istilahnya ambil posisi menjadi seorang qadhi. Ini saking zuhudnya beliau luar biasa. Banyak ya. Jadi ada beberapa mungkin orang tabi'in atau para ulama yang mungkin memang betul-betul menjauh dari pemerintahan, tidak mau kumpul sama sekali, karena memang betul-betul dia takut makan yang haram, takut kepleset yang haram. Tapi beberapa kita lihat juga ada ulama yang dekat sama Umar dengan tujuan untuk menasehati dan untuk ngerim. Harus ada yang ngerim. Orang itu kalau jadi ulama, jadi pemimpin itu harus ada DPR-nya. Ada yang ngingetkan, ini orang butuh, ini orang gini, ini orang gini. Ya ada ulama-ulama yang tujuannya seperti itu. Jadi memang ikhtilafnya ulama dalam dekat sama Umar itu banyak. Tapi tujuan mereka satu sama. Ada yang tujuan untuk jaga diri, ada yang tujuan ya memang dia harus amar ma'ruf nahi munkar untuk mengingatkan para umara, para pemimpin-pemimpin. Qala radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, termasuk orang yang nolak jadi qadhi itu Imam Abu Hanifah. Salah satu imam madhab, itu Imam Abu Hanifah dipaksa buat jadi qadhi. Enggak mau, nolak, sampai akhirnya dicambuk. Yang nyambuk salah, kena mukanya. Enggak boleh kan nyambuk muka. Begitu nyambuk kena mukanya nangis. Kayak anak kecil kecambuk, nangis gerung-gerung. Dan yang nyambuk sampai takut. Ini karena salah nyambuk sampai nangis gini. Enggak, anak bukan nangis gara-gara sakit enggak, tapi anak ini takut. Ibu anak ini kalau lihat anak terluka di muka anak ada lukanya nangis. Anak enggak berani pulang, takut ibu anak nangis. Anak mau cambukin enggak apa-apa, cuman kalau di muka ketahuan ibu anak takut. Akhirnya ibu anak sedih, anak enggak bisa lihat ibu anak sedih karena dirinya. Itu Imam Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Malik dekat sama Umar.
Harun al-Rasyid itu masrahkan dua anaknya untuk belajar sama Imam Malik bin Anas. Wa qala radhiyallahu anhu, man zahada fid dunya fa huwa malikun fid dunya wal akhirah. Imam Muhammad bin Wasid pernah berkata, wasiat, barang siapa yang zuhud dari dunia, maka dia itu rajanya dunia dan akhirat. Nah, zuhud ini jangan dipandang miskin, beda. Zuhud sama miskin itu beda. Zuhud itu ente merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kasih. Ada orang miskin tidak bersyukur, berisulo terus, itu tidak zuhud. Tapi ketika ada orang yang mampu, kemudian dunianya itu di tangannya dia, bukan di hatinya dia. Ketika hilang tiba-tiba, ya tidak ada efeknya sama dia. Pernah ada satu cerita itu, seorang murid belajar sama satu guru. Gurunya ini tukang pancing. Kehidupannya sehari-hari mancing ikan. Makanya makan ikan hasil pancingannya dia. Kemudian murid ini pamit mau ke kota Baghdad sama gurunya. Akhirnya dikasih izin. Dia bilang di Baghdad ada kakak saya. Ada kakak saya titip salam. Gurunya ini orang takban, rumahnya dikubur, makannya cuma hasil pancingannya dia. Bilang, saya pamit titip salam sama kakak saya. Dikasih tahu ketemu orang ini biar kau bisa ketemu sama kakak saya. Berangkat ini murid ke tempatnya gurunya di Baghdad, tempatnya kakaknya gurunya di Baghdad. Sampai di sana dilihat kakaknya orang kaya, pejabat, punya rumah besar, orang mampu lah istilahnya. Dia kaget. Ini adiknya takban, kakaknya mampu, kok tidak ditolong, tidak ada komunikasi, tidak ada ini dan lain sebagainya. Akhirnya dia ketemu, saya sini mau nyampaikan salamnya adiknya antum yang ada di kotanya dia, titip salam buat antum. Oh iya, saya titip salam sama balik dan nasihati adik saya, suruh zuhud, jangan cinta dunia. Ini yang muridnya takjub. Kisah sugih, kakaknya, adiknya takban, mancing tok makannya, tapi kok kakaknya nasihati suruh zuhud. Ya sudah, ini dipikir kakaknya mahrum. Pulang, sampai ketemu gurunya, sudah sampaikan salam saya, sudah. Ada titipan salam, ada titipan pesan, tidak ada titipan pesan, tidak ngomong apa-apa. Beneran? Enggak, saya ini di TV pesen tapi ini sebetulnya tidak patut saya sampaikan. Ini rodok kentir kakaknya. Tiba-tiba saya ini lihat rumah kakaknya antum sugih, besar, punya rumah, mampu dan lain sebagainya, dan keadaannya antum ini takban, tapi titip salam sama antum, wasiat antum suruh zuhud. Terus nangis gurunya. Betul, saya harus zuhud. Oke. Kakak saya itu walaupun kayaknya kayak gitu zuhud, sewaktu-waktu semua hartanya diambil sama Allah Subhanahu wa taala, satu bulu di badannya tidak mungkin berat. Tapi saya di hati saya, kalau saya berangkat mancing, saya masih takut saya dapat ikan apa enggak. Ketika berangkat itu saya masih takut saya dapat ikan apa enggak, besok saya bisa makan apa enggak. Itu yang menyebabkan saya tidak zuhud. Jadi zuhud itu bukan dari pakaian, bukan dari ini, tapi hati. Gedenya hati kita ini sampai di mana? Itu gambarannya zuhud. Dan zuhud ini satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan sama kita. Nikmat yang tidak ada hasud. Siapa yang mau hasud sama orang zuhud? Tidak ada. Hasud sama orang kaya banyak. Hasud sama orang alim banyak, tapi zuhud ini tidak ada orang mahal. Dan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau punya sifat zuhud, apa yang ada di dunia kita sudah senang. Apa yang mau dikasihkan Allah Subhanahu wa taala kita sudah pasrah. Nikmatnya hidup. Mau gini ya wes, mau gini ya wes. Itu kan nikmatnya kita hidup, tidak ada pikiran, tidak ada apa-apa. Itu satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tapi jarang kita manfaatkan nikmat tersebut. Dan tidak ada yang hasud, tidak mungkin orang zuhud kena mata. Tidak ada. Kemudian beliau berkata, taqaddum al-qadba wa safut turab khairun minad danu min sultan.
memangkas rumput. Nah, wasafut turab itu nelen pasir, lebih baik bagi saya daripada saya harus ngemis di depannya sultan, depannya pimpinan. Waqila lahu kaifa asbahta, pernah ditanya sama orang bagaimana keadaan baginda. Qala qariban ajali ba'idan amali sayyi'an amali. Bagaimana keadaanmu ya Muhammad bin Wasi'? Jawab sama Muhammad bin Wasi', ajal saya sudah dekat. Nah, sedangkan saya masih jauh daripada angan-angan. Kemudian amal saya masih banyak yang buruk. Orang soleh itu dia merasa kematian itu akan terus menghampiri kepada dia. Kayak kalau mau tidur pasti dia maafkan kepada orang yang pernah punya salah sama dia wudhu, siapa tahu besok tidak bangun. Jadi tidak pernah merasa aman dirinya daripada kematian. Sehingga kalau orang tidak merasa aman daripada kalau tidak merasa aman daripada kematian, istiadat untuk meninggal, istiadat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Persiapannya dia untuk menghadap Allah itu banyak. Tahu besok kita akan mati, pasti kita bakal belamar malam ini. Semampu kita bakal belamar. Dia merasa besok itu akan mati terus. Besok akan mati. Kalau udah hari ini ya besok. Kalau udah besoknya lagi. Jadi setiap harinya dia mempersiapkan dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu halnya keadaannya orang-orang tidak pernah merasa dirinya punya amal banyak. Seperti Abdullah bin Husain bin Tahir itu kurang apa amal? Beliau ini tidak pernah luput zikir la ilaha illallah kurang lebih 1 hari 25.000. Waktunya semua diisi untuk ibadah. Bahkan makannya aja itu beliau makan sambil minum biar ngunyahnya tidak kelamaan. Makan sambil minum, kakaknya suruh baca kitab. Jadi dia makannya itu faedah. Nanti kakaknya makan, beliaunya baca kitab dulu. Nanti Habib Abdullah mandi, Habib Tahirnya di luar baca kitab atau banter biar kerungu. Ada ilmu yang didengar. Itu doa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi ma ma'nal amal wa kasbuna kullu zalim. Ya Allah, saya ini tidak punya amal apa-apa dan semua usaha saya itu tidak ada sisinya, tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu, semua waktunya buat Allah Subhanahu wa taala tapi merasa dirinya tidak pernah punya amal dan semua yang dia usahakan untuk beramal tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala idza aqbala al-'abda bi qalbihi 'ala Allah aqbala Allah ilaihi bi qulubil mu'minin. Beliau pernah menasihatkan juga kalau orang ini seorang hamba itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, itu Allah Subhanahu wa taala bakal jadikan hatinya mukmin ngadep kepada dia. Orang itu kalau semua amalnya disandarkan kepada Allah betul-betul, hatinya dia betul ta'alik sama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang benci sama dia. Didelok nyenengkan. Walaupun elek, tapi duduk sama orang ini dilihat tuh enak. Kalau memang dia betul-betul hatinya terpantik sama Allah Subhanahu wa taala, pasti orang mencintai dia walaupun tidak pernah kenal. Karena Allah Subhanahu wa taala kasih pandangannya Allah Subhanahu wa taala kepada hati-hatinya orang mukmin. Sayyidina Utsman bin Affan, ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanduru min nurillah. Orang itu suruh bertakwa sama firasatnya, sama pandangannya orang mukmin. Karena orang-orang mukmin ini ngelihatnya dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia betul-betul tambatkan dirinya sama Allah Subhanahu wa taala, pasti firasatnya orang mukmin ini benar. Luputnya itu jarang, walaupun ya pasti ada luputnya. Man kalau memang betul-betul firasatnya orang mukmin itu sangat kuat. Kemudian waqala man maqta nafsahu fi dzatillah amanahu Allah min maqtih. Orang yang membenci kepada dirinya, membenci dirinya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengamankan seorang hamba tersebut dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, dari kebenciannya Allah Subhanahu wa taala. Orang benci sama dirinya sendiri itu boleh. Kok saya gini? Kok
kok saya masih menjalankan ini, kok saya masih maksiat, kok saya masih ini. Tapi itu diomongkan kepada diri sendiri, jangan di depannya orang. Saya ini masih banyak kekurangan, tapi ngomongnya sama orang-orang. Masih ada riaknya gitu. Karena itu biasa dulu, anak ini masih ini loh, tawadhu anak ini. Masih saya ini masih tidak ini. Tapi kalau dia benci sama diri, dia merenung, saya ini masih punya kekurangan banyak. Itu insya Allah Subhanahu Wa Taala melindungi dirinya dari murkanya Allah Subhanahu Wa Taala, dari kebenciannya Allah kepada hamba tersebut. Merasa kurang. Orang itu kalau hatinya bersih, tanda hati seorang mukmin bersih itu merasa kurang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah merasa punya apa-apa. Sekalipun sudah beramal baik sebanyak apapun, masih kurang dan masih kurang. Sehingga orang itu kan masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan karena amalnya kita, sebanyak apapun amal kita. Berapa banyak orang yang amalnya di akhir umur, tapi Allah masuk ke surga bighairi hisab. Berapa banyak orang yang sudah sholat ribuan tahun, tapi sama Allah dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu karena rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang itu sudah betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah mengandalkan amalnya. Pasti semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala arba'una yumitnal qalba. Ada 4 perkara yang matikan hati. Yang pertama, adzambu 'ala dzambi. Dosa di atas dosa. Sudah dosa tidak bertobat, numpuk terus. Dosa di atas dosa itu sebabkan hatinya qasi, mati. Walaupun tidak menutup kemungkinan orang itu walaupun sebatu-batunya hati seorang itu, ini Allah mau kasih hidayah pasti kasih hidayah. Batu itu kalau ditetesi terus pasti cengkok. Tapi butuh proses yang lama. Enggak sebentar. Kalau kita gebyur sekali enggak mungkin cengkok. Tapi kalau tetes terus tes lama-lama akan bengkok. Ya kadang ada orang-orang yang sudah terlalu keras, bilanginya harus pakai tetesan. Enggak bisa langsung. Ya dibior langsung percuma. Enggak bisa nerima apa-apa. Tapi kalau tes ngena di hati lama-lama bakal lunak. Nah, ini kalau orang sering berbuat dosa tanpa bertobat terus ditumpuk ini menyebabkan matinya hati, kerasnya hati. Wa kasratul mu'asafah an-nisa wa hadithihinna. Termasuk sebab mematikan hati itu sering bersengkrama dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Dia sering ngobrol enggak penting. Ngobrol penting ala kulli hal, mau nanyakan ini enggak ada masalah. Tapi majelis kumpul bareng-bareng laki perempuan enggak ada faedahnya, itu bisa menyebabkan matinya hati. Wa mulahatul ahmak. Sering kumpul sama orang bodoh. Jahil sama ahmak itu beda. Jahil itu dikasih tahu masih bisa. Dikasih tahu masih nurut dan mau. Nek ahmak enggak bisa dikasih tahu. Bebel. Mau 10 kali dibilangin segitu aja. Jangan pernah kumpul sama orang ahmak. Enggak pernah bisa memberikan faedah kepada kita. Malah bisa menjadikan matinya hati. Taqulu lahu wa yaqulu laka. Engkau menghibur ngobrol sama orang ahmak tadi ini. Bodoh itu masih bisa dibenarkan. Ini goblok. Sudah tarafnya paling tinggi. Nyenengkan orang bodoh tidak ada faedahnya. Kalau disenengkan sama orang bodoh juga tidak ada manfaatnya. Lama-lama jadi matikan hati, ikut digolongkan sama orang goblok. Orang sering ngomong orang goblok, kumpul orang bodoh, ya jadinya bodoh. Ini tidak jalan. Sepinter apapun kita, kalau kita sering kumpul sama orang bodoh, ya jadinya bodoh. Matikan daya kinerja otak. Tapi kalau kita sering kumpul sama orang soleh, walaupun kita masih banyak maksiat, masih banyak kekurangan, yang dulu kumpulan kita, jangan kumpulnya sama orang-orang soleh. Kumpulnya sama orang-orang baik. Tapi semua itu jangan buta. Tidak boleh mandang sesuatu itu buta, tidak boleh. Orang pasti benar, tidak bisa. Orang pasti salah, tidak bisa. Tak kasih satu perumpamaan. Ada seorang istri tidak pernah muncul jilbab di luar sama sekali. Tidak pernah muncul jilbab di luar sama sekali. Pernah satu waktu suaminya ini nyuruh istrinya membuatkan kopi di dapur. Di rumah, tidak kayak jilbab. Nah,
dapur, balik lagi. Ada apa? Di dapur ada tikus. Saya tidak mau rambut saya kelihatan tikus, tak tutupi. Suaminya bangganya luar biasa. Sampai tikus tidak boleh lihat rambutnya dia. Oh ini harimah, masya Allah luar biasa, betul-betul jaga Allah. Orang soleh, imra'atun solehah. Suatu waktu rajanya ini suhul balik, tidak di waktunya biasa dia balik, lebih awal. Sampai di rumah lihat istrinya selingkuh sama orang lain. Istrinya selingkuh sama orang lain. Mbak Rejal ke rumahnya dia. Keluar nih, stres dia. Mana nganggep istrinya solehah, luar biasa kok gini jadinya selingkuh. Keluar dia ke satu kota, sampai di satu kota lagi geger, lagi gempar. Ada yang maling emasnya raja, perhiasannya raja. Dicari, dikumpulkan semua bedugal-bedugal, preman-preman pasar. Tidak ada yang dapat. Ini sampai tidak ketemu, sudah 3 hari tidak ketemu. Waktu dia di masjid ngelihat satu orang jalan jinjit, pegang kitab jalannya jinjit. Pakai imamah, tampilannya ustaz, jalannya jinjit. Ditanyai sama orang ini, kenapa ini jalannya jinjit? Oh itu orang masya Allah lama, tidak mau jalan semua kakinya napak, takut ngijak semut. Saking takutnya luar biasa. Kata orang tadi itu malingnya. Wallah itu maling. Kok geledah baju? Digeledah betul itu maling ya. Jadi dia jinjit tuh bawa perhiasan emasnya raja. Makanya jangan lihat orang itu dari casingnya, tidak bisa. Orang pasti benar, tidak mungkin. Ada orang itu kekurangan, pasti ada salah. Dan kita harus bisa menerima. Nah, kalau casingnya bagus, dia punya kesalahan ya kita terima. Tapi jangan kita kurangi kehormatannya dia. Sekali ada orang berbuat salah, anggap orang ini baik terus kemudian dia berbuat salah. Tidak mungkin, tidak bisa. Manusia pasti dia ada salah, ada lupa. Tapi itu jangan just dia salah terus, ya tidak boleh. Nah, itu juga tidak baik. Jadi yang rasional jadi orang harus bisa berpandangan yang rasional. Jangan buta kanan, jangan buta kiri. Jangan menganggap orang itu pasti buruk terus, tidak bisa. Kalau Allah ngasih hidayah, mau ngomong apa? Dia punya amal yang tidak kita ketahui, banyak. Tapi ada beberapa orang yang mungkin tampilannya bagus, di belakangnya waliyadzubillah min dzalik. Jadi pandangan itu yang rasional, jangan buta kanan, jangan buta kiri. Wa mujalasatul mauta, dan duduk sama orang mati. Maksudnya orang mati apa? Qila umal mauta qala al-ghani wal mutarrif wa sultan jahis. Jangan sering duduk sama orang kaya yang kikir, orang bakhil. Jangan suka sering duduk sama orang bakhil. Ini nular, sifat bakhil itu nular. Diajari iman harta tapi akhirnya jadi bakhil. Diajari hitung-hitungan akhirnya jadi bakhil. Kemudian sultanul jahis, kumpul sama sultan yang zalim, yang kejam. Wa min kalamihi, termasuk kalamnya beliau, laisa malulus shadiq. Tidak ada bagi orang yang gampang bosan, atau dalam arti kata lain itu orang sering sambat, punya sahib. Tidak mungkin orang sering sambat punya sahib. Mau punya sahib yang setiap ketemu sambat kehidupannya terus, curhat terus. Tidak ada enaknya hidupnya, ceritanya tidak enak terus. Datang anak nih gini, anak nih sumpah, tidak ada kan? Kok pergi ya? Orang mau dengarkan cerita enak, kita orangnya sudah sumpah, dengarkan dia tambah sumpah. Tidak ada, bakal punya teman, tidak bakal punya saudara. Wal hasid al ghani, tidak mungkin ada orang yang iri itu merasa puas, tidak bisa. Atas sampai mati, tidak bisa puas. Ada satu cerita kakak sama adik. Kakak sama adik. Ini si kakak hasutnya sama adik luar biasa. Satu waktu dia tidak kuat hanya hasad sama adik. Nyuruh satu pembunuh, anak bunuhin, mutilasiin, taruhkan mayat anak di depan rumahnya adik anak, biar orang-orang ngerti kalau ada anak ini bunuh. Dia bayar pembunuh buat bunuh dirinya, dimutilasi, suruh naruh di depan rumahnya adiknya. Nah, orang-orang ini nyalahkan adiknya, yang hasutnya sama adiknya. Terus yang dilakukan betul,
dimutilasi, dibunuh ini kakaknya. Ketika adiknya sudah mau dihukum pancung, sudah orang tidak mungkin, pasti adiknya yang bunuh. Yang bunuh ini akhirnya datang ngomong sama si hakim, udah, bukan dia yang bunuh, saya yang bunuh. Saya disuruh sama kakaknya dia buat bunuh ini si mayit, buat nuduh agar adiknya ini bunuh kakaknya dan hilang semua nikmatnya, jadi mati juga. Yang penting ini kakaknya puas. Katanya kalau orang hasad itu innal hasad ta'kulun naro kama ta'kulun narul hatab. Innal hasad ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Orang yang hasud itu membunuh, membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu, cepat. Tidak mungkin ada habis, tidak mungkin ada orang hasud itu merasa cukup, tidak bisa. Orang dicari kesalahannya orang, tidak mungkin ada benarnya sampai yaumil qiyamah. Orang hasud bahaya, termasuk yang juga menyebabkan matinya hati ini orang sering hasad. Wa iyyaka an tashtari ala mu'ajjab bi ra'yihi fa innahu laki-laki min kata. Dan hendaknya engkau jangan ngasih nasihat sama orang yang mu'ajjaban bi ra'yihi, sering menggak-banggakan dirinya. Tidak mungkin diterima. Makanya orang itu jangan obral nasihat. Tidak pas obral. Sidik-sidik harus gini, ente ini harus gini. Saben ketemu sumpek. Omongannya nasihat terus. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang bijaksana itu orang yang harus, di mana dia tahu harus ngomong, di mana dia tahu harus diam, di mana dia harus ngingetkan, di mana dia harus enggak usah ngingetnya nanti. Enggak sabar ketemu orang dielingno terus. Akhirnya orang enggak mau deket. Emang ilmunya ada, ininya ada, tapi obral nasihat terus. Capek orang dengan gini. Tapi memang harus sesuai dengan porsinya. Ada yang orang harus dinasihati empat mata, nggak bisa dinasihati di depannya orang-orang, tersinggung. Ada yang memang harus dinasihati di depan orang-orang biar sadar. Ada yang memang harus, kalau misalnya gampang ya kita nasihati orang tua ke anak, nggak mungkin anak nolak. Kakak ke adik, nggak mungkin adik nolak. Tapi yang sebaya ini yang repot. Yang sebaya ini harus pakai cara lain. Seakan nasihati tapi cerita. Nah, iya ya, tadi kan dengan ceramah. Katanya ceramah tadi itu gini. Menawa ngenak ke hatinya. Cerita apa ya? Enggak usah bahasanya gurui. Enggak ada orang mau digurui. Sohib digurui itu enggak mau. Ente bukan gurunya sohib ente. Dilepeh itu enggak mungkin dia mau diterima. Tapi pakai siasah. Enggak bisa langsung kalau menasihati. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian ulama, kuntu idza wajadtu fi qalbil qaswah nadhartu ila Muhammad bin Wasi'. Saya kalau mendapati hati saya ini ada sesuatu yang menyebabkan hati saya ini keras, saya lihat Imam Muhammad bin Wasi'. Lihatnya saya ini buat nyemangati saya ibadah. Delok wajahnya Imam Muhammad bin Wasi'. Ini Muhammad bin Wasi'. Ya, orang-orang sekarang enggak semua bisa kita lihat wajahnya buat jadikan hati lembut. Kadang ada ustadz yang dilihat menekan, nggak pengen dilihat, malah tambah emosi. Tapi ada orang-orang yang bukan ustadz, tapi didelok, ya Allah, saya ini kok jauh sama orang ini, saya ini kok kurang sama orang ini. Jadi ya tadi itu ya. Memang orang itu kalau memang betul-betul dia mukhlis hatinya ini sama Allah Subhanahu Wa Taala, wes didelok itu enak. Kumpul sama dia, walaupun orang ini tidak ngomong, duduk tok, kita orang lihat tok, seneng. Tapi ada orang-orang yang banyak bercakap, kakean ngomong, deloknya, kumpulnya wae males. Aduh ya Allah, orang ini. Dari jauh itu mau basa-basi sudah takbal. Nah, mikir ya, mau ngomong apa, ini mau ini apa, sudah mikir. Itu tadi. Yang biasa-biasa we jadi manusia ini, jangan terlalu ekstrim kanan, ekstrim kiri, berat. Nah, jangan gumunan. Wasfuhu bizuhdi wal qanaah ya'ti dzikruha fi syarhil wasiyah akhir manzumah. Nah, beliau ini disifatkan sifat zuhud, sifat qanaah. Itu nanti bakal diterangkan mengenai zuhud dan qanaah itu di syarah wasiat. Ya, ini setelah manaqib ini kan ada
nasihat, wasiat dan sebagainya bakal diterangkan perinci mengenai zuhud dan qanaah. Alas, oke. Hah? Tidak ada.